Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang ingin saya buat pada proyek akhir saya yang berjudul Pembuatan Film Animasi 3 Dimensi Cerita Rakyat Kisah Anak Raja Jatuh Berkuda dengan menggunakan teknik slow in dan slow out. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ramona Dia. Saya dari kelas 4 TIC, Pak. Berikutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini Nadia menggunakan teknik slow in dan slow out. Sebenarnya slow in dan slow out ini merupakan salah satu prinsip dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Slow in dan slow out ini merupakan ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Slow in itu terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out itu terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Berikut contoh dari penerapan slow in dan slow out dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam gerakan misalnya mengambil gelas. Tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika akan mengambil gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya. Dalam kondisi ini kita menyebutnya dengan slow out. Berikutnya terdapat contoh lain yaitu percepatan dan perlambatan bola saat jatuh ke lantai. Nah, di sebelah kiri sudah terdapat gambar, yaitu pada gambar sebelah kiri itu merupakan gambar bola yang jatuh dengan kecepatan konstan. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu merupakan gambar bola yang jatuh dengan efek slow in. Kedua animasi ini itu memiliki jumlah frame atau gambar yang sama. Berikutnya ini merupakan video tentang 12 prinsip dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Di dalam video ini dapat kita lihat perbedaan dari setiap prinsip. Nah, yang pertama itu solid drawing. Solid drawing ini merupakan gambaran yang signifikan yang mana nantinya menghasilkan animasi yang dapat terlihat lebih nyata atau lebih peka. Berikutnya terdapat timing, yaitu upaya menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Pada video ini dapat dilihat roket atau pesawat ini dia melakukan gerakan menghindari awan. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best. Berikutnya terdapat squeeze and stretch. Squeeze dan stretch ini merupakan upaya penambahan efek lentur pada suatu objek sehingga seolah-olah memberikan efek gerak yang lebih hidup. What I know, better than the rest, just watch me grow.
Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Berikutnya anticipation. Di sini anticipation ini merupakan persiapan atau awalan gerak suatu objek. Selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though. Berikutnya itu terdapat slow in dan slow out, yang mana slow in dan slow out ini berfungsi untuk menegaskan setiap gerakan yang terdapat percepatan atau perlambatan yang berbeda-beda. So I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Berikutnya terdapat arch. Ini merupakan sistem pergerakan tubuh pada suatu makhluk hidup yang bergerak mengikuti pola atau suatu jalur. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I. Berikutnya ada secondary action. Di sini secondary action ini berfungsi untuk menambahkan gerakan tambahan yang bisa memperkuat suatu gerakan utama supaya terlihat tampak realistis. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in, I will not let them. Berikutnya terdapat follow through. Follow throughs ini itu merupakan bagaimana suatu tubuh makhluk hidup, suatu bagian tubuh makhluk hidup yang tetap bergerak meskipun makhluk hidup tersebut telah berhenti bergerak. Contohnya pada kupu-kupu ini, walaupun dia sudah jatuh mati, tapi ketika jatuh, bagian tubuhnya terdapat gerakan. Selanjutnya, pose to pose, yaitu pembuatan animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu. Berikutnya staging, yaitu bagaimana lingkungan suatu film itu dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan dari scan. Study them religiously so I don't repeat history, and people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get. Berikutnya terdapat Apple, yang mana Apple ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam suatu animasi. They'd rather just go leave it be, and this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurt. Dan yang terakhir itu terdapat exaggeration, dan yang terakhir itu terdapat exaggeration, yang mana upaya ini untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone.
Berikutnya untuk pengerjaan proyek akhir ini, di sini Nadia ingin membuat sebuah film animasi yang Nadia angkat dari cerita rakyat yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, Pak, yaitu dengan judul Anak Raja Jatuh Berkuda. Di dalam pembuatan proyek akhir ini nanti Nadia akan lebih menjelaskan prinsip slow in dan slow out di bagian kecepatan dalam berkuda serta kecepatan atau perlambatan saat kuda dan anak raja tersebut jatuh. Mungkin itu saja yang dapat Nadia jelaskan. Terima kasih Pak, lebih dan kurang Nadia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.